Dan masuk ke dalam materi himpunan dan bilangan. Himpunan itu memiliki definisi, yaitu kumpulan objek tertentu biasanya disebut anggota atau elemen. Nah, di dalam himpunan itu biasanya notasi himpunan dilambangkan dengan huruf besar, contohnya A, B, C dengan huruf kapital, dan anggotanya dengan huruf kecil A, B, C huruf kecil. Cara penyajian himpunan, biasanya himpunan ditulis dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, terus elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya kayak gini. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis himpunan. Himpunan dibagi menjadi 6 jenis, yaitu ada himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan ekuivalen, himpunan sama, himpunan bagian, dan juga himpunan genap. Kita bahas satu-satu. Jadi, di sini ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota sama sekali. Nah, biasanya himpunan kosong ini tuh bisa ditulis dengan tanda kurung kurawal atau simbol seperti ini, 0 garis gitu. Terus yang kedua itu himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat elemen yang sedang dibahas dalam konteks tertentu. Misalnya, bilangan 1 sampai 10. Nah, ditulisnya seperti ini. Kemudian himpunan ekuivalen, yaitu dua himpunan disebut ekuivalen kalau misalnya jumlah elemennya sama meskipun isinya itu beda. Contohnya A, B, C, dan 1, 2, 3. Jadi antara keduanya ini tuh sama-sama punya 3 elemen di dalamnya. Walaupun yang satunya menggunakan abjad huruf, yang satunya lagi angka. Kemudian himpunan yang sama, yaitu dua himpunan disebut sama kalau anggotanya itu persis sama. Misalnya 1, 2, 3, dan 3, 1, 2. Isi dan urutannya itu nggak penting ya teman-teman, yang penting persis sama gitu. Kemudian masuk ke himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah sebuah himpunan disebut himpunan bagian dari himpunan lain kalau semua elemen yang di dalamnya itu himpunan itu. Jadi misalnya 1, 2 adalah himpunan bagian dari 1, 2, dan 3. Kemudian masuk ke dalam himpunan genap atau ganjil atau khusus. Lanjut masuk ke dalam himpunan genap, ganjil, khusus. Nah, kadang himpunan ini tuh dibuat berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, ada angka genap kurang dari 10 adalah berarti ada angka 2, 4, 6, dan juga 8 gitu. Kemudian masuk ke dalam operasi himpunan. Jadi di sini operasi himpunan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gabungan, yang kedua irisan, kemudian selisih, yang terakhir pelengkap. Jadi di sini kita bahas satu-satu dari masing-masing operasi himpunan. Yang pertama adalah gabungan. Jadi gabungan ini tuh adalah menggabungkan antara dua himpunan. Biasanya digambarkan dengan gambar seperti ini. Kemudian yang kedua adalah operasi himpunan dalam bentuk irisan atau intersection. Nah, itu tuh adalah anggota yang sama di kedua himpunan. Biasanya digambarkannya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada operasi himpunan selisih, yaitu anggota himpunan pertama yang ada di himpunan kedua. Biasanya digambarkan seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu operasi himpunan pelengkap, yaitu anggota yang bukan bagian dari himpunan tertentu. Biasanya digambarkan seperti ini. Lanjut ke definisi bilangan. Nah, bilangan itu memiliki definisi, konsep untuk pencacahan dan pengukuran disimbolkan dengan angka. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam operasi bilangannya. Jadi, operasi bilangan itu ada operasi dasar yang biasanya dilakukan terhadap bilangan seperti ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, contohnya itu ada di bilangan bulat ya. Contohnya kita ambil di sini ada 35 ditambah dalam kurung min 12 tutup kurung dikurang 8. Nah, jawabannya caranya jadi 35 ditambah dalam kurung min 12 dikurang 8 sama dengan, jadi kita operasikan dulu yang pertama di sini ada di dalam kurung yaitu min 12 dan juga 35. Nah, min ketemu plus hasilnya adalah min. Jadi 35 dikurangkan dengan 12 hasilnya 23, baru dikurangkan dengan 8 yaitu hasilnya 15. Oke, sekarang kalau tadi sudah menjumlahkan atau mengoperasikan bilangan bulat, sekarang kita masuk ke contoh operasi bilangan pecahan. Di sini ada contoh yaitu 2/3 ditambah 4/5. Oke, kita langsung bahas. Jadi, sebelum kita mengoperasikan, kita itu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini kita melihat penyebutnya ini ada 3 dan 5. Nah, kita harus mencari KPK di antara 3 dan 5 ini. Nah, penyebut 3 dan 5, KPK-nya itu adalah 15. Jadi,
ketika kita sudah menemukan KPK dari penyebut tersebut, kita baru mengoperasikannya. Jadi 2/3 ini jadi 10/15, 4/5 ini jadi 12/15. Kemudian kita lanjut hitung, 10/15 ditambah 12/15 hasilnya adalah 22/15. Atau kalau misalkan ingin diubah ke bentuk campuran bisa juga, yaitu nantinya 22 dibagi dengan 15. Nah, sama dengan 1, jadi punya sisa 7. Jadinya 22/15 sama dengan 17/15. Nah, kalau tadi bilangan bulat udah, bilangan pecahan udah, sekarang masuk ke materi ketiga, yaitu fungsi linear. Fungsi itu adalah hubungan antara dua variabel di mana nilai satu variabel tergantung kepada variabel yang lainnya. Nah, biasanya kita pakai huruf X dan Y untuk menyatakan variabel. Jadi di dalam fungsi ada yang namanya koefisien, yaitu angka yang mengalihkan variabel, dan konstanta, yaitu angka tetap yang nggak berubah-ubah walaupun variabelnya berubah. Oh ya teman-teman, jadi di sini sebelumnya variabel itu dibagi jadi dua, yaitu ada variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi, sedangkan independen adalah variabel yang tidak dipengaruhi. Nah, salah satu bentuk fungsi yang paling dasar adalah fungsi linear, yaitu yang bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX ditambah B. Nah, grafiknya itu selalu berupa garis lurus. Di sini A adalah sebagai kemiringan garis atau slope, dan B adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, buat membentuk persamaan garis lurus ini ada beberapa cara umum yang digunakan, seperti dari dua titik yang diketahui koordinatnya, kemudian dari satu titik dan nilai slope, yang ketiga dari titik potong dan slope, atau dari dua titik potong di sumbu X dan Y. Misalnya, kita langsung lanjut ke contoh. Misalnya, kita diberi dua titik, yaitu A dan juga B, di mana A ini ada angka 2 dan juga 3, sedangkan B di sini ada angka 6 dan juga 5. Nah, untuk cari persamaan garisnya, kita harus hitung dulu slope-nya, teman-teman. Jadi, M ini sama dengan 5 dikurang 3 atau 6 dikurang dengan 2 sama dengan 0,5. Jadi mereka ini tuh seperti pindah ruas. Lalu kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y dikurang 3 sama dengan 0,5 dalam kurung X dikurang 2 tutup kurung. Jadi hasil akhirnya itu adalah Y sama dengan 0,5 X ditambah 2. Di dalam ekonomi juga, fungsi ini berguna untuk menggambarkan permintaan dan penawaran, teman-teman. Jadi, fungsi permintaan ini biasanya dituliskan dengan Q besar dan juga D kecil. Nah, biasanya punya hubungan negatif dengan harga. Artinya, kalau harganya naik, permintaannya itu turun. Contohnya, Q D sama dengan 10 dikurang dengan 5P. Kemudian, fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran ini tuh biasanya dituliskan dengan Q besar dan juga S kecil. Nah, ini tuh kebalikan dari fungsi permintaan, yaitu punya hubungan positif dengan harga. Jadi, kalau harganya naik, penawarannya juga bisa naik. Contohnya, QS sama dengan min 4 ditambah 9P. Kemudian, nah jadi saat permintaan dan penawaran sama besar, terjadi keseimbangan pasar, teman-teman. Misalnya, QD sama dengan 10 dikurang 5P, kemudian QS sama dengan min 4 ditambah 9P. Jadi kalau kita samakan, 10 dikurang 5P sama dengan min 4 ditambah 9P. Jadi hasil P-nya itu sama dengan 1. Lalu kita cari nih, Q sama dengan 10. Kita cari Q 10 dikurang 5 dalam kurung 1, jadi hasilnya 5. Jadi titik keseimbangannya ada di Q sama dengan 5, P-nya ada di 1. Selain itu, fungsi linear itu juga bisa menjelaskan pengaruh pajak loh, teman-teman. Jadi contohnya itu kita langsung masuk ke soalnya. Jadi contoh sebelum dikenakan pajak, permintaannya itu
ada di 15 dikurang dengan Q. Penawarannya ada di 3 ditambah 0,5 Q. Dari sini kita dapat Q sama dengan 8, P-nya sama dengan 7. Jadi titik E di sini adalah 8,7. Kemudian setelah pajak per 3 per unit ini fungsi penawarannya berubah jadi P sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. Nah, 6 ini tuh muncul dari mana? Kok bisa jadi 6? Karena kan dari fungsi awal tadi angka 6 ini nggak ada kan? Nah, jadi kita bahas kenapa 6 ini bisa muncul setelah pajak. Jadi setelah pajak 3 per unit ini tuh fungsi penawaran itu bergeser ke atas sebesar 3. Jadi P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah dengan 3. Jadi ditambah dengan pajaknya ini, biaya awal ditambah dengan biaya pajak sama dengan 6 ditambah 0,5. Jadi jadinya 6 ditambah 0,5. Jadi angka 6 itu muncul karena 3 biaya awal itu yang 3 tadi ditambah dengan biaya pajaknya juga 3, jadi hasilnya adalah 6. Jadi setelah pajak itu menambahkan biaya, maka seluruh fungsinya itu bergeser ke atas sebesar 3. Makanya jadi di sini P-nya itu berubah jadi 6 karena hasil dari biaya awal ditambah dengan pajak. Kalau kita hitung ulang dapat Q sama dengan 6, P-nya sama dengan 9, titik E-nya itu ada di 6 dan juga 9. Jadi setelah pajak harga naik dan kuantitasnya itu turun. Penerimaan pajak itu 3 dikalikan dengan 6 sama dengan 18. Dari total ini 2 unit tadi ditanggung konsumen, jadi harga naik dari 7 jadi ke 9 dan 1 ditanggung produsen atau menerima lebih rendah dari 7 ke 6. Nah, sebaliknya kalau ada subsidi, efek harganya tuh jadi lebih murah. Misalnya permintaan KID-nya itu ada di 12 dikurang 2P. Penawarannya ada di min 4 ditambah 2P, jadi sebelum subsidi harga dan kuantitas P itu ada di angka 4 dan Q-nya itu ada di angka 4 juga. Jadi setelah subsidi per 2 unitnya itu penawaran jadi lebih murah, sehingga keseimbangan barunya itu ada di P sama dengan 3, Q-nya itu ada di angka 6. Artinya subsidi ini meningkatkan kuantitas yang menurunkan harga subsidi total. Jadi 2 dikalikan dengan 6 sama dengan 12. Nah, dari situ jadi dari situ rupiah ini menguntungkan konsumen, yaitu harga turun dan 1 rupiah juga jadi tambahan untuk produsen.